Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Itu dia masalahnya. Nah sekarang kita kembali kepada pernyataan saudara yang mengatakan Yesus Paulus ini bertobat. Nah kita lihat Bung, saya ingin bertanya nanti di ujung pernyataan saya. Ketika Yesus di dalam memberikan satu pernyataan ketika diminta oleh ahli Taurat dan orang Farisi, Guru, berikanlah kami sebuah tanda. Yesus menjawab, angkatan jahat ini minta satu tanda. Ingat dua kata, angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, berarti hari ketiga Yunus keluar dari perut ikan. Demikian juga anak manusia akan keluar dari perut bumi 3 hari 3 malam. Akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Artinya pada hari ketiga anak manusia ini akan keluar dari perut bumi. Betul? Iya benar Bang. Itu tanda untuk siapa? Angkatan yang benar atau angkatan jahat? Nah, aku koreksi sedikit ya Bang. Nah, ya, angkatan jahat ini yang dimaksud dalam yang Abang baca barusan itu adalah orang-orang Farisi dan ahli agama Bang. Betul. Paulus masuk nggak orang Farisi? Iya termasuk Bang. Oke baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Pada sebelumnya si Saulus. Oke. Sekarang kita lanjut. Sekarang di data Matius 12, data berlanjut. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian. Jadi orang tadi ini kemasukan roh jahat, lalu kemudian bertaubat. Sehingga ketika dia bertaubat, maka roh jahat ini keluar. Tetapi roh jahat ketika keluar dari orang yang bertobat tadi tidak menemukan tempat untuk bernaung. Lalu ia berkata iblis ini berkata kemudian, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu. Maksudnya kembali ke orang yang tadi bertobat. Maka pergilah si jahat ini mendapati rumah kosong itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu roh jahat ini keluar kembali dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan masuk kembali berdiam di tempat orang yang tadi bertobat. Maka akhirnya keadaan orang yang tadi bertobat jauh lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Saya ulang, demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Angkatan jahat adalah orang Farisi. Demikian juga yang akan berlaku terhadap angkatan jahat ini, akan orang Farisi ini. Artinya ada orang Farisi bertobat, lalu kemudian setelah bertobat keluar iblisnya, bukan untuk bertobat selamanya. Andai saja Paulus bertobat selamanya, maka dia akan kembali kepada hukum Taurat, tidak meninggalkan sedikit pun hukum Taurat. Kenapa? Harus kembali kepada hukum Tuhan. Tetapi si iblis yang keluar daripadanya, keluar bukan untuk supaya meninggalkan selamanya, bahkan keluar mau ngambil 7 iblis lainnya masuk bersama-sama ke dalam tubuh yang bertobat tadi, sehingga jauh lebih jahat daripada yang sebelumnya. Dan ini kata Yesus akan berlaku atas angkatan jahat ini. Ingat angkatan jahat tadi minta satu tanda. Jadi angkatan jahat yang kerasukan setan, 8 setan dalam tubuhnya, akan beriman kepada kebangkitan pada hari ketiga. Itu tanda Yunus, tanda jahat. Pertanyaan saya kepada saudara, kalau yang bertobat tadi, orang Farisi tadi, ahli Taurat tadi, sesama dengan Yesus, dan dia disebut angkatan jahat dan percaya kepada kebangkitan hari ketiga bukan Paulus, lalu siapa Bang? Silakan. Nah, jadi begini Bang, aku mau yang Abang bilang roh jahat masuk 1, kalau dia bertobat nanti 7 kali baru masuk. Dia dalam artian aku yang kupahami Bang, jikalau saya bertobat, saya udah berbuat baik nih, tapi saya jatuh lagi ke dalam dosa Bang. Jadi iblis itu Bang masuk lebih jahat. Misalnya contoh kecil, itu yang saya pahami ya Bang. Nah saya sudah bertobat mengikut Kristus,
tiba-tiba dalam 1 tahun ini saya jatuh ke dalam dosa. Dosa awal saya itu cuman melakukan mabuk-mabukan. Rupanya saya disentuh dengan firman-firman Tuhan, saya bertobat. Dan kedua, setelah setahun rupanya saya jatuh lagi ke dalam dosa, dan dosa itu bisa 7 kali lebih jahat dari yang sebelumnya. Mungkin saya sudah mabuk-mabukan, judi, main perempuan, zina, semua saya lakukan. Itu yang saya pahami dalam yang abang bilang tadi, apa namanya itu, kalau kita bertobat, orang jahat bertobat 1 kali dia bertobat, udah itu 7 kali nanti roh jahat itu masuk kembali. Kalau kita jatuh lagi ke dalam dosa, gitu dia bang. Kan kalau Paulusnya kan tidak jatuh lagi ke dalam dosa bang setelah bertobat. Jadi menurut saya sih bang, dia nggak mungkin 7 kali roh jahat itu masuk lagi ke dalam dia. Tetapi kemungkinan saja kalau si Paulusnya itu jatuh kemarin ke dalam dosa, bisa jadi dia lebih jahat menganiaya orang Kristen. Itu bisa jadi sih bang, gitu dia. Oke, jadi gini kawan, kalau itu yang Anda jadikan sebagai sandaran, kemudian kita lihat data yang saya bacakan tadi, itu tidak seperti itu konsepnya. Matius 12 tadi ini menjelaskan dengan sangat rinci, apabila roh jahat keluar dari manusia, dia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus. Jadi Yesus ini sedang bernubuat tentang seseorang yang hidup seangkatan dengan Yesus, seangkatan dengan orang Farisi yang minta tanda. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Artinya satu manusia bertobat, keluar iblisnya. Bertobat dari mana? Dari menganiaya murid Yesus. Tapi setelah menganiaya murid Yesus, apakah dia menjadi baik? Tidak. Apa buktinya dia tidak menjadi baik? Kita lihat di dalam Matius, kemudian Matius 24 nomor 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Jadi Yesus mengacu kepada kitab Daniel. Apa yang terjadi di kitab Daniel? Coba kita lihat di dalam Daniel 7 nomor 25. Ia akan mengucapkan perkataannya menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setelah setengah masa. Ini nubuat daripada Nabi Daniel bahwa sang pembinasa keji ini menentang perkataan yang maha tinggi, menganiaya orang-orang yang suci, kemudian ia berusaha untuk mengubah hukum. Ya itu benar, itu benar. Nah, sekarang apakah Paulus mengubah hukum Taurat? Dia gini mbak, kalau untuk dari Paulus itu memang bahasanya dia menggugurkan Taurat. Kenapa? Karena ini menurut saya sih kurang paham. Saya bukan apologet ya bang. Ini menurut saya, kalau salah dikoreksi. Nah jadi Yesus itu adalah kenapa dibatalkan hukum Taurat? Karena dia hukum Taurat itu ada 2, kalau pemahaman kami bang, ada 2. 10 hukum Taurat itu diperas harinya cuman 2 dia bang. Kalau kita melakukan hukum Taurat, kasih Tuhan Allahmu, kasih sesama manusia, ya udah, kita tidak pasti kalau sudah 2 itu kita lakoni, kita melakukan hukum Taurat. Nah, kenapa Paulus menggugurkan hukum Taurat? Karena Yesus, kalau kita sudah menerima Yesus, karena kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Itu maksudnya bang. Dosa-dosa kita, kalau jangan membunuh, jangan begini. Nah, kita kan kalau dalam Kristen, kalau kita dosa keturunan itu ada sejak lahir, kita itu sudah membawa dosa keturunan. Gitu dia bang. Masih di bawah hukum Taurat. Makanya pada waktu kepercayaan orang Kristen, kalau kita sudah di dalam Kristus, kita lepas dari dosa hukum Taurat. Itu dia bang. Nah, ini cobalah kekeliruan seibarat benang yang kusut yang kemudian ingin kita jelaskan. Hukum Taurat itu tak ada hubungannya dengan Kristen. Itu dulu. Hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan yang merupakan perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Tak ada hubungannya dengan Kristen hukum Taurat itu. Tapi Kristus yang datang kepada Paulus, yang masuk ke dalam Paulus ini, mengajarkan seakan-akan ada keterkaitan antara hukum Taurat dengan Kristen, sehingga hukum Taurat itu harus dibatalkan untuk Kristen. Kan lucu bang.
Hukum Taurat nggak dibatalkan, Bang. Tapi dosa hukum Taurat itu yang kita dibatalkan di dalam Kristus, gitu sih, Bang. Di mana ada dosa di hukum Taurat? Siapa di antara orang Kristen yang mampu menunjukkan bahwa dalam hukum Taurat ada yang disebut dosa waris? Itu muncul nanti di Paulus, Roma 5 nomor 12. Tidak ada dalam pengajaran orang Yahudi dosa waris, itu nggak ada. Kecuali kalau Anda ingin menunjukkan kepada saya, silakan. Ada nggak dalam perjanjian lama kitabnya orang Yahudi ini dosa waris? Ada nggak, Bang? Nah, itu nanti saya pelajari dulu, Bang. Nggak ada, kawan. Nanti saya pelajarin. Nggak ada. Nah, terus saya mau klarifikasi lagi untuk nubuat tentang Daniel itu kalau menurut saya, Bang, nubuat Daniel itu untuk antikristus, Bang. Nah, betul. Antikristus Betul itu apa? Kalau mungkin di abang itu Dajjal mungkin, kalau nggak salah saya. Betul sekali. Nah, jadi nubuatan itu pada waktu pengangkatan dulu, Bang. Orang-orang percaya pada waktu Yesus itu dialah yang memerintah nanti Dajjal. Kalau kalian mungkin Dajjal itu nanti memerintah. Kalau di kami Antikristus itu nanti yang memerintah dunia ini. Itu 3,5 tahun kalau di dalam kami itu, kalau nggak salah, Bang. Oke, boleh saya tanggapi ya? Boleh, terkait Bang. dengan antikristus. Di dalam kitab saudara 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Siapakah penyesat? Dalam bahasa Yunaninya planos, pembohong, penipu. Siapakah pembohong, penipu, penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Saya ulang, itulah antikristus, itulah penyesat. 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah si antikristus. Nah, mari kita bahas. Ya, benar, Bang. Anda tanya Paulus yang datang kepada saudara itu manusia atau bukan? Roh Yesus, Roh Tuhan. Manusia atau bukan? Maksudnya gimana, Bang? Kan tadi antikristusnya jelas. Resep untuk mengetahui bahwa itu antikristus adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Betul? Ulangin, Bang, gimana, Bang? 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah antikristus itu? Bukankah antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah antikristus. Betul? Ayat 1 Yohanes 2 ayat 7. 2 Yohanes 1 nomor 7. Aku baca itu dulu ya, Bang. Ini Silakan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Oke. Nah, sekarang tanya Paulus yang datang kepadamu manusia atau bukan? Korelasinya bukan di situ kalau untuk ayat ini, Bang. Jelas dong. Jelas dong. Kan yang datang, yang didatangi oleh oknum Yesus kan Paulus. Tanya Paulus. Iya, benar. Siapakah penyesat Roh itu? Yesus. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12 mengaku Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Jedar. Oke, Bang. Aku mau tanggapin ya, Bang. Iya, silakan. 1 Yohanes 2 ayat 7 tadi Aina pun baru baca. Nah, antikristus itu, si penyesat itu, dia tidak mengaku Yesus itu sebagai manusia. Kan Yesus ini lahir nih, makanya orang Yahudi itu menolak itu sebagai juru selamat mereka, orang Yahudi, gitu loh, Bang. Tapi apakah orang Yahudi mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia? Ya, yang nggak mengakui lah, Bang. Nah, jadi Yesus datang Tuhan sebagai apa? manusia. Nah, jadi bukan lari ke Tuhan, Bang. Iya, Bang. Okay. Apakah orang Yahudi mengakui Yesus itu manusia? Orang Yahudi. Ya. Ya, memang Yesusnya manusia, Bang. Manusia. Apakah Paulus mengakui Yesus yang datang kepadanya itu manusia? Saulus. Iya, Paulus. Nah, pada waktu Saulus, Yesus sudah terangkat ke surga, Bang.
Ya, pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus, Berarti tidak artinya bang. ya, berarti Paulus menganggap yang datang kepadanya Yesus yang bukan manusia, betul? Iya, Roh Kudus. Penyesat enggak dia? Masuk enggak dia dalam kategori penyesat? Tidak bang, tidak. Loh, tadi data yang Anda baca, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Ya, Paulus mengakui Yesus datang bukan sebagai manusia. oh maksudnya Paulus nanti dia datang kedua kali enggak ya di awan-awan bang, bukan. Coba Anda baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Anda baca itu aja dulu. Bentar ya bang. Galatia. Iya, silakan Bang. Galatia 1 Iya, ayat 11. 11 12. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, apa yang Anda tangkap di sana? Nah, kalau saya tangkap ini, menurut saya ya bang, nah Ya. Yesus Kristus itu kan Tuhan ini bang. Nah, itulah antikristusnya. Terima kasih. Itulah antikristusnya. Mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Udah selesai kita. Oh, mungkin ya nggak apa-apa kalau mungkin tanggapan abang seperti itu. Cuman kalau yang aku pahamin, aku membaca semua. Nah itu kalau dalam 1 Yohanes 2 tadi itu, ya Yesus itu pada waktu dia lahirnya dari Maria itu ada banyak penolakan. Pada waktu dia pun bayi bang, yang setahu saya Raja Herodes itu membunuh semua anak-anak yang berusia seapa Yesus gitu bang, karena kan dia sudah diwahyukan mau datang kan gitu bang, makanya banyak segala cara untuk menghabisi si Yesus ini gitu dia bang, gitu ya, itu menurut situ bang. Saudara kami umat Islam dan juga kaum Yahudi menerima bahwa Yesus datang sebagai manusia. Jadi kami bukan antikristus, sedangkan kalianlah antikristus itu. Karena kenapa? Kalian mengakui bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan manusia, tetapi adalah Tuhan. Lagi pula kawan, ketika Yesus dicobai di dalam Lukas 4, memang iblisnya mengaku dirinya itu Tuhan. Iblisnya yang mencobai Yesus ini ya, bahwasanya apabila engkau menyembah aku, maka segala kuasa dan kemuliaan dunia akan aku berikan kepadamu. Itu cara iblis mencobai. Artinya iblis ini meliputi dirinya, menginginkan dirinya untuk dipercayai sebagai Tuhan, bukan sebagai makhluk, bukan sebagai manusia, atau bukan sebagai setan tentunya. Tetapi dia mau supaya manusia ini terjerumus ke dalam penyembahan kepada dirinya. Makanya tadi di awal saya menjelaskan kepada saudara bahwa Yesus meminta kepada Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata dia adalah Kristus. Nah, yang datang kepada Paulus ini mengaku Yesus dan mengaku Kristus. Apa yang terjadi kemudian? Bibel yang menumpahkan kebenaran yang ada di dalamnya itu sendiri mengatakan bahwa antikristus adalah dia yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Kan yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia kan cuma Kristen melalui pengajaran Paulus. Kalau saudara mengatakan Yesus datang sebagai manusia, faktanya Anda menyembahnya, berarti Anda menyembah manusia. Lebih parah lagi, adalah lebih baik ketika Anda mengatakan Yesus itu manusia ketika datang di tengah Bani Israel, tapi setelah datang kepada Paulus dia bukan lagi manusia. Artinya Anda berkongkol-kongkol dengan Paulus sebagai antikristus itu sendiri. Ya kami sih cuma senyum-senyum aja. Karena bagi kami nih, Yesus itu adalah manusia. Sekarang, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tetap manusia. Tapi kalau di Kristen, dulu manusia, tapi sekarang dia Tuhan. Nah, ini celakanya itu di sini. Satu. Yang kedua, Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 5, Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Kristus ini akan menyesatkan banyak orang.
Kalau kemudian ada Kristus baru, siapa yang percaya? Lawang orang Islam Kristus yang Anda ajarkan aja kami tidak percaya, apalagi kalau ada Kristus baru nanti kami nggak percaya. Nah, bagaimana dengan Kristen? Apakah Kristen akan menanggalkan kemudian Kristus yang ada dan mengikut kepada Kristus yang baru? Tidak mungkin. Lalu siapa yang akan disesatkan nanti di akhir zaman oleh Kristus baru ini? Nggak ada. Yang ada sekarang ini adalah Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Artinya tergenapi ketika Yesus mengatakan Kristus ini, si penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Dan orang banyak yang disesatkan ini tentu disebut sebagai pengikutnya. Maka lahirlah konsep Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Tadi saya sebelum Anda ada seorang dosen STT, saya katakan, kenapa sudah 2000 tahun orang Yahudi kemudian tidak menjadi Kristen? Kenapa Kristen memiliki pola sendiri, berdiri sendiri, memiliki konsep Tuhan sendiri, kitab yang mereka ambil dari terjemahan agama lain, dia bentuk sendiri, keselamatannya sendiri dan seterusnya. Kenapa? Karena orang Yahudi paham betul adanya penyesat yang kemudian datang yang ngaku-ngaku sebagai Kristus. Nah, itulah yang terjadi, itulah yang kami tahu, itulah yang kami pahami. Makanya kitab suci kami menerangkan wa iyyaduna illa syaitanan marida. Yang saudara-saudara sembah itu adalah setan yang durhaka. Bahkan Al-Qur'an saya mengatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itulah yang memberikan janji-janji kepada orang-orang kafir, dan setan itulah yang membangkitkan angan-angan kosong orang-orang kafir, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada orang-orang kafir. Nah, pembuktiannya ada di kitab saudara. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Kalian yang menyembah Kristus, memanggil Tuhan Kristus, bernubuat, memisat dan kemudian mengusir setan pakai nama Yesus Kristus, ternyata di penghujung nanti Yesus mengusir kalian dengan mengatakan kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu jelas itu, Bang. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Jadi kalian mengikuti Kristus yang palsu, di akhir zaman ketemu dengan Yesus yang asli. Yesus aslinya berkata, aku tidak mengenal kalian. Ternyata kalian mengikuti Kristus palsu yang datang kepada Paulus itu. Tapi ini penjelasan saya mengurai dari Al-Quran dan juga Bible. Anda mau menerimanya silakan, tidak menerima juga silakan. Itu adalah hak prerogatif saudara. Silakan, saya serahkan kepada forum. Oke, siap Bang, yuk. Abu ya. Assalamualaikum Bang Dewa, monitor.